Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya ya Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta batal gugat hasil Pilkada Jakarta kepada Mahkamah Konstitusi atau ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya menyerah juga begitu kan. Yang awalnya tidak mau kalah sana sini begitu kan, ada kecurangan, ada main bansos, ada suara-suara tidak sah, ada golput, ada partisipasi publik ya, ada partisipasi pemilih, ada bansos begitu kan yang dituduhkan. Tapi pada akhirnya keok. Udahlah ya kalau kalah ya kalah bos, nggak usah lah ya nuntut sana sini begitu kan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi mungkin Ridwan Kamil sudah tenang, santai begitu kan ya. Hatinya sudah tidak terpengaruh apa-apa. Mungkin Ridwan Kamil sudah ingat pernyataannya dulu ketika Prabowo di tahun 2024 kemarin saat Pilpres sudah menang satu putaran. Ridwan Kamil mengatakan kalau kalah ya kalah. Dan sekarang mungkin sudah ingat perkataannya itu. Akhirnya apa? Batal gugat hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Banyak drama-drama yang dilakukan oleh tim Rida ini. Mulai dari walkout ya, dari acara penetapan hasil dari KPU ya, Pilkada dari KPU di Jakarta. Mulai drama-drama, surat suara tidak dibagikan. Drama-drama lagi begitu karena partisipasi pemilih karena rendah, banyak yang golput. Bahkan yang dituduhkan ke Pramono Rano di situ adalah ya bukan Pramono Rano yang menang, tapi seorang golput. Banyak yang dituduhkan, ngeri-ngeri sedap begitu kan. Ini harus dua putaran sehingga Jokowi mulai kelabakan, panik. Inilah yang terjadi begitu kan ya, makanya jangan sombong dong ya. Keluar pertama kali karena didukung oleh ya Kim plus pada akhirnya tumbang juga ya. Masyarakat di Jakarta bos, ini masyarakat DKI Jakarta jangan coba-coba untuk menetapkan satu putaran dari awal ya. Tapi pada kenyataannya Pramono Rano yang menang. Ya, ada 9% sumbangsih dari Anies Baswedan untuk memenangkan satu putaran Pramono Rano. Keren kan? Udahlah ya. Selamat tinggal ya Pak Ridwan Kamil, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan ya. Ridwan Kamil pada akhirnya menyerah dan pulang kampung ke Bandung ya atau ke Jawa Barat. Hati-hati ya Kang Ridwan Kamil di situ. Mungkin di lain kesempatan masih ada Pak RK. Insya Allah di tahun 2029 masih ada kok begitu kan ya. Ya, silahkan mau calon lagi di Pilkada Jakarta kalau ingin keok. Kalau di Jawa Barat, ya silahkan ya lawan Deddy Mulyadi di situ begitu. Nampaknya akan menang, nampaknya begitu kan ya. Tapi pada akhirnya kekecewaan besar mungkin pasti ada. Siapa ya mau nyalon di situ lalu kemudian kalah bisa happy? Saya kira tidak ada. Pak Prabowo menjadi calon presiden dua kali begitu kan. Kekecewaan luar biasa karena kalah. Ya mungkin dialami Ridwan Kamil dengan Suswono sama lah begitu kan. Ngeri-ngeri sedap ini bos ya. Ya yang namanya kalah ya kalah lah. Nggak usah lah diperdebatkan lagi ya. Selamat, mari kita bergabung bersama-sama dengan Pramono Rano, merangkul bersama, menatap bersama ya kepada Jakarta yang lebih baik. Itu aja bos. Walaupun para junjungannya Mulyono begitu kan ya. Para orang-orang Mulyono kelabakan, panik karena di ke Jakarta, gak usahlah ditanggapi. Ayolah kita bersatu, bos. Ya, ini kan demi bangsa dan negara. Sebentar lagi, ya ditunggu ya ucapannya dari Pak Jokowi dan Prabowo atas kemenangan Pramono Rano. Kita tunggu saja ya.
Rida batal gugat hasil pilkada Jakarta kepada Mahkamah Konstitusi. Akhirnya, breaking news ya. Ridwan Kamil kabur dan batal gugat hasil pilkada Jakarta 2024. Wah, ngeri-ngeri sedap ini bos ya. Ngeri-ngeri sedap. Makanya yang saya katakan tadi, Ridwan Kamil itu ya sudah sadar dengan pernyataannya sendiri begitu kan. Yang dulu mengatakan ke warganet, kalau kalah ya kalah aja. Belajar ikhlas tak selamanya ya, dalam kontestan Anda selalu menang. Cuma yang bikin nyesek dada, Gubernur Jabar depan mata malah mengejar ke Jakarta demi Anies tak bisa maju. Oleh jaminan calon tunggal kan, rupanya kehendak sang pencipta bicara lain. Terjebak permainan Joko dan Prabowo. Ini ngeri-ngeri sedap begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Terjebak dengan pola-pola seorang Mulyono. Ngeri kan bukan? Ngeri bukan? Jadi inilah politik begitu kan ya. Makanya sebagai pembelajaran kepada Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu di depan Sata, merem saja mereka sudah menang di Pilkada Jawa Barat. Kenapa mau berdarah-darah untuk menggagalkan Anies Baswedan, menggagalkan Pramono agar kalah satu putaran? Tapi pada kenyataan berkata lain begitu kan? Ya karma. Coba kita baca lagi. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Berarti fix calon-calon PKS tumbang semua di Jabodetabek. Padahal partai ini kuat di kawasan urban perkotaan. Tapi semua kader-kadernya dicalonkan jadi cakada, nggak ada yang terpilih. Karena apa ini? Karena ninggalin Anies? Karena gabung Kim? Karena masih jualan agama? Iya, karena ninggalin Anies Baswedan, begitu kan? Ngeri-ngeri sedap, bos. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra. Ayolah kita ketawa bersama. Ya, makanya yang sabar Pak Ridwan Kamil, mungkin di tahun 2029 pasti ada ya. Semoga Pak Ridwan Kamil nanti begitu kan ya, nyalon lagi begitu di Pilkada Jakarta. Ya, walaupun keok nggak ada masalah begitu kan. Coba kita baca ini. Berido batal gugat hasil Pilkada Jakarta kepada Mahkamah Konstitusi. Kubu Ridwan Kamil Suswono Ridaat batal mendaftarkan ya gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 kepada Mahkamah Konstitusi atau MK. MK resmi menutup pendaftaran gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024. Hingga Rabu ya tak ada gugatan yang masuk kepada Mahkamah Konstitusi terhadap hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta 2024. Melansir laman resmi MK pada Kamis ya, web ya, tidak ada gugatan yang masuk dari hasil Pilkada Jakarta. Jadi percuma begitu kan ya. Mau lapor ke Mahkamah Konstitusi ya, saya kira percuma begitu. Mahkamah Konstitusi itu tidak mungkin membatalkan hasil dari pilkada, baik pilpres, pilgub, gubernur begitu kan, pilgub, pilkada atau apapun begitu kan ya. Membatalkan semuanya itu begitu kan ya, tanpa didasari bagaimana KPU yang sudah memutuskan bahwa jalannya demokrasi berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan dan bahkan diketok palu oleh KPU siapa pemenang suara terbanyak di situ, gak bisa diganggu-gugat. Artinya apa? Artinya walaupun Mahkamah Konstitusi ini ada intervensi, tapi Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengintervensi KPU dan Bawaslu. Jadi tidak ada di situ. Mengulang lagi bagaimana begitu? Kekalahannya bukan sedikit. Kekalahannya itu hampir 400.000. Bayangkan. mau satu TPS dibagikan ya ke Ridwan Kamil nggak cukup mereka ya. 400.000 membutuhkan berapa kecamatan? Ya udahlah, akui saja kalau kalah ya, nggak usah sana sini begitu kan ya. Pada akhirnya ya batal ya untuk menggugat kepada Mahkamah Konstitusi. Ya biar Mahkamah Konstitusi tidak banyak pekerjaan lah begitu kan ya. Berbondong-bondong sana dilaporkan, sini dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi, gugat sana, gugat sini. Ada berapa orang yang menggugat kepada Mahkamah Konstitusi? Biar nggak ngantri, nggak usah lah begitu kan ya. Udahlah, nikmati aja di situ. Ya, kalau mau terpaksa gugat kepada Mahkamah Konstitusi, berarti kan cari malu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.